Shalom, selamat pagi keluarga damai. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini renungan kita mengambil tema story time atau waktu bercerita. Apakah Bapak Ibu senang bercerita atau mendengarkan cerita? Saya suka dua-duanya. Saya suka bercerita dan saya juga suka mendengarkan cerita. Dan sejak kecil saya suka sekali membaca buku cerita. Saya yakin kita semua pasti sering terlibat dalam cerita. Bahkan hidup kita ini sendiri adalah rangkaian dari cerita yang kita jalani hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya melanjutkan cerita saya pagi ini, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang tertulis di Ulangan 6 ayat 5-7 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu yang terkasih, ketika membaca nats ini, pernah terlintas dalam pikiran saya, wah, apa anak-anak gak bosan ya mendengarkan saya mengajarkan berulang-ulang? Lalu saya ingat pola mengajar Yesus, di mana ia seringkali menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya. Ya, bercerita memang merupakan salah satu bentuk pengajaran yang paling sederhana namun mengena. Seringkali melalui cerita, pesan lebih bisa tersampaikan dan dipahami dengan baik. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya sering membacakan cerita kepada mereka sebelum tidur, mulai dari dongeng Nusantara, cerita pengalaman saya di tempat bekerja, dan tentunya juga cerita-cerita dari Alkitab. Anak-anak sangat menikmati waktu-waktu tersebut, walaupun seringkali mereka tertidur sebelum cerita selesai. Bapak Ibu yang terkasih, bercerita sebenarnya merupakan sarana di mana kita bisa saling mengerti apa yang dialami anggota keluarga kita hari ini. Kita belajar memahami pergumulan mereka. Dan kalaupun kita tidak bisa memberi solusi, dengan mendengarkan kita sudah menunjukkan bahwa kita peduli. Namun sangat disayangkan, terkadang tradisi bercerita ini sudah mulai berkurang dalam keluarga zaman now. Setiap anggota keluarga memiliki kesibukan sendiri-sendiri. Dan terkadang mungkin ada perasaan kalau bercerita hanya akan menghabiskan waktu, apalagi belum tentu ada solusi. Yang ada seringkali malah mendapat cercaan. Padahal story time bukanlah hanya milik anak-anak balita, bukan hanya dongeng pengantar tidur. Setiap kita dalam tahapan usia berapapun sebenarnya tetap butuh bercerita, butuh untuk didengarkan. Bapak Ibu yang terkasih, 3 tahun yang lalu saya memutuskan untuk berhenti bekerja dan memulai pekerjaan sendiri di rumah. Hal ini memungkinkan saya untuk menjemput anak-anak sepulang sekolah, sementara di pagi hari mereka berangkat bersama ayahnya sambil berangkat ke kantor. Perjalanan pulang sekolah menjadi waktu yang menyenangkan bagi kami. Ini menjadi story time kami yang baru. Anak-anak menceritakan pengalaman mereka di sekolah, dan ini menjadi kesempatan juga bagi saya, selain untuk mendengarkan, sekaligus juga mengajarkan firman Tuhan sedikit demi sedikit dalam percakapan kami. Saya ingat suatu hari si bungsu yang ketika itu masih duduk di kelas 4 SD bertanya, "Ma, masa ada temanku yang bilang kalau sedang berdoa kita nggak tutup mata, nanti nggak bisa masuk surga?" Waktu itu sambil tertawa kecil, sambil tentunya terus berkonsentrasi ke arah jalan di depan, saya pun mulai bercerita tentang konsep keselamatan yang kita dapatkan, yakni oleh iman kita kepada Yesus Kristus, yang semata-mata adalah anugerah, bukan usaha kita. Sambil saya juga ceritakan analogi sederhana yang dapat dicerna oleh anak seusianya. Di lain hari, si sulung bercerita tentang temannya yang sombong, yang selalu membanggakan apa yang dia miliki. Dan kami pun mulai berbicara tentang firman Tuhan, tentang kerendahan hati.
Bapak Ibu yang terkasih, ketika Allah menginginkan kita mengajarkan firman-Nya berulang-ulang kepada anak-anak, saya yakin Allah tidak ingin kita selalu menggurui anak-anak. Ketika dikatakan apabila engkau duduk, engkau sedang dalam perjalanan, engkau berbaring, engkau bangun, saya yakin Allah ingin kita menghidupi firman itu dalam kehidupan keluarga kita. Dalam setiap kesempatan yang ada, kita bercerita antar sesama anggota keluarga, kita bincangkan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam setiap cerita kehidupan kita itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mendengarkan cerita anak-anak kita bisa lebih mengenal kehidupan mereka, generasi mereka. Dan ketika mereka merasa bahwa kita mendengarkan mereka, mereka pun akan belajar untuk lebih mendengarkan kita. Sehingga kita pun bisa mulai mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Namun terlebih daripada itu, kita pun harus menghidupi firman Tuhan tersebut. Karena anak-anak akan belajar lebih banyak dari teladan kita daripada perkataan kita. Bapak Ibu, saya ingin membagikan suatu pengalaman saya. Bukan untuk bermegah, namun sungguh merupakan suatu sukacita mendalam bagi saya. Waktu itu saya tengah membuka-buka buku agama anak saya. Saya membaca ada suatu pertanyaan yang tertera di sana. Dari siapakah engkau mengenal Yesus sebagai juru selamat dan Tuhanmu? Di sampingnya ada tulisan tangan anak saya, tertulis dari Mama dan Papa. Bapak Ibu yang terkasih, anak-anak kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan kepada kita untuk diasuh dan dididik dalam pengenalan akan Tuhan. Sudahkah kita meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh masuk dalam kehidupan mereka dan membawa mereka mengenal dan mengasihi Tuhan? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk bercerita bersama anggota keluarga kita? Jangan biarkan mereka lebih nyaman bercerita kepada orang lain daripada kepada anggota keluarganya. Cerita yang sederhana seringkali justru meninggalkan kesan yang dalam ketika kita sungguh-sungguh memberikan waktu, perhatian, dan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur untuk anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga kami. Ajar kami ya Bapa, untuk kami lebih bersungguh-sungguh mengajarkan akan firman-Mu kepada anak-anak kami. Dan terlebih dari itu, mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami boleh menjadi teladan yang baik bagi mereka. Bapa, ajar kami juga, baik kami sebagai orang tua ataupun kami sebagai anak, untuk kami terus belajar meluangkan waktu bagi anggota keluarga kami, agar kami tidak menjadi orang asing yang tinggal bersama. Namun biarlah melalui waktu cerita kami boleh semakin dipersatukan, menjadi keluarga yang siap menceritakan kasih Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, cerita apa yang akan Anda ceritakan pada anak-anak hari ini? Apapun cerita Anda, jangan lupa menyertakan Tuhan di dalam cerita Anda, agar anak-anak dapat mengerti bahwa Tuhanlah kepala dalam kehidupan keluarga kita. Selamat bercerita, Tuhan memberkati.